Pelaksanaan PKA ini sendiri berapa lama nih Pak? PKA itu lama sebenarnya. Lama ya? Totalnya. Iya. Tapi kalau bisa bilang ringkas, orang pelatihan biasanya hadir gitu ya. Iya. Hadir itu artinya on class, klasikal. Iya. Itu singkat. Supaya saya nggak salah, ini persisnya di sini. Jadi yang terakhir saja Kementerian Agama itu sudah angkatan 16 PKA-nya. Iya. Itu yang klasikal itu sudah saya hitung tadi 22 hari. Berarti nggak lama kan? Iya. 1 sampai 21 Mei. Terus aktualisasi 22 Mei sampai 21 Juli itu 2 bulan. Oke. Lalu klasikal kedua nanti untuk mempertanggungjawabkan laporannya itu 4 hari, 22 sampai 25 Juli. Nah, kalau total dimulai dari pertama dulu, ini yang lama. Tanggal berapa ya Pak? 18 Maret. Oh. Bayangkan. Berapa Jadi bulan kalau gitu ya? total 18 Maret sampai 25 Juli, 4 bulan 4 7 bulan. hari. Wow. Itu kan membuat kita, waduh kok segitunya gitu ya. Tapi nyatanya enggak, karena apa? Yang awal-awal tadi itu online. Online gitu Online ya? saja, masih kerja di tempat masing-masing, mempelajari, buka web itu ya, tentu dengan LAN ya. Iya. Kerjasama dengan LAN, dibuka, itu dipelajari, ada ujiannya, ada tugas-tugasnya, ada online-nya. Jadi online ada, terus belajar lagi e-learning, ada dengan Widya Suara, sekian hari tetap online. Oh, tetap online Mereka juga. tetap di kantor masing-masing. Oke. Lalu masuk itu namanya klasikal. Klasikal. Nah, ya, setelah mereka membentuk komitmen di tempat masing-masing untuk mau membuat aksi perubahan apa, inovasi apa, masuklah ke pelatihan di kampus Ciputat. Kalau Jadi kita. offline-nya nih Pak ya? Ini yang masuk ke kampus tadi. Iya. Offline ya? Offline. Offline. Klasikal, Iya. betul. Offline. Ya. Itu cuma 22 hari 22 plus hari. plus 4 hari. Jadi total kalau klasikalnya offline-nya 26 hari berarti. Oke. Tapi kalau total semuanya dari online tadi lama, 4 bulan 7 hari sekitar itu. Itu ada di edaran kita sudah ada itu. Kalau menurut Bapak nih, waktu yang cukup panjang, kira-kira efektif nggak sih Pak? Maksudnya, ataukah kurang nih waktunya, ataukah kelamaan atau seperti apa? Menurut pengalaman Bapak, Ya. secara Widya Iswara. Ya, tentu saya nggak boleh subjektif. Ya, Efektif tidaknya sebenarnya tergantung masing-masing pihak. Oke. LAN atas amanah peraturan sudah membuat kurikulum on, off, off. Oke. Jadi online-nya itu Maret dulu itu online itu masih biasa lah di kantor masing-masing. Yang rajin ya efektif, kamu bisa sambil bisa kerja, sambil belajar kan. Yang nggak rajin ya kadang-kadang hanya online, yang penting kelihatan kedeteksi online. Iya. Tapi nggak belajar apa-apa, Betul. itu nggak efektif kan? Iya. Nah juga Plus minusnya lah Pak ya kalau online ya. Jadi bagi saya sifat blended ini Iya. namanya ya. Blended learning itu bisa efektif apa tidak tergantung para yang terlibat. Oke. Bagi panitia ada yang suka online blended, ada yang suka classical full. Iya. Saya tidak akan menjawab suka yang mana. Iya, Saya betul. ikutin peraturan saja. On dan offline sama saja. Iya betul. Sama saja. Cuma memang offline itu adalah bisa melihat langsung. Betul, kita secara langsung bisa berdiskusi gitu Pak ya. Berdiskusi, bertukar ketahuan pikiran gitu ya. Apa dan bagaimana. Betul. Itu kalau online kita ya kadang-kadang hanya buka Keterbatasan, betul gitu. ya. Salah satu mungkin plus minusnya kalau misalnya kelas online ya gitu tadi ya Pak ya. Tapi kalau offline memang kita bisa berdiskusi secara langsung, bukan hanya kita melakukan atau pemberian materi gitu ya, sharing pengalaman bisa juga gitu Pak ya, berbagi pengalaman antar peserta, disiplinnya ketahuan, bisa kelihatan. Betul. Kepemimpinannya juga bisa ketahuan saat offline, saat klasikal, saat hadir di tempat pelatihan. Betul. Offline juga kalau nggak salah ada kerjasamanya juga di situ, membentuk kerjasama, kerja tim gitu Pak ya. Betul, itu salah satu bisa kelihatan. Betul. Bagaimana online kadang-kadang itu yang ngerjakan siapa belum tahu ya. Iya. Jadi salah satu apa ya, plus minusnya lah bisa kita katakan. Cuman itu dia, kalau memang sudah peraturannya seperti itu ya kita jalani dengan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin gitu Pak ya. Oke, baik. Nah, baik lagi Pak. Terkait dengan pelatihan kepemimpinan administrator ini, salah satunya Bapak menjadi coaching coach kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Kita sendiri kemarin salah satu yang menjadi produk ataupun project dari Diklat ini yaitu banyak. Ada 3 kalau nggak salah ya yang saya dapat informasi.
ada digitalisasi arsipan, terus juga maksimal ini PTSP ya kalau nggak salah, terus juga optimalisasi, oke maaf, optimalisasi PTSP, terus juga salah satu yang terakhir adalah podcast ini. Nah, baik Bapak sebagai coach. Nah, kenapa sampai akhirnya menyetujui proyek perubahan podcast ini? Ya, ini pertanyaannya menarik dan saya pikir saya menyetujui tidak asal begitu ya. Iya. Satu, ini hal baru. Hal baru tentu bagi kita orang Kemenak, bagi tempat lain apalagi bagi YouTuber segala macam sudah biasa. Namun hal baru yang sesungguhnya penting untuk ditekuni, untuk diseriusi. Sehingga tim kru di sini Kabupaten Merangin Kemenak harus serius. Kenapa saya tidak memilih misalnya optimalisasi PTSP? Saya pikir itu biasa lah. Kalau saya dilakukan melalui aksi perubahan pelatihan PKA ya. Apalagi juga digitalisasi arsip itu juga bisa dilakukan sambil jalan saja. Tergantung bagaimana pemimpin dan para anak buahnya begitu ya. Lalu podcast ini memang betul-betul diprojekkan, semacam diprojekkan. Kalau tidak berhasil, tentu nilainya nggak beres kan? Maka harus serius. Jadi untuk menunjang keberhasilan Merangin jangka panjang, ini perlu diambil agar bisa diseriusi. Karena mau nggak mau, target berapa coba? Sekian tayangan di YouTube, sekian viewers, sekian subscriber. Saya pikir ini baru. Karena kebetulan yang sebelum ini saya belum pernah punya coach ya, coach yang mengambil podcast. Baru ini, maka saya setuju yang ini. Oh, setuju banget gitu ya. Apalagi memang kalau kita ngomongin sekarang di era digital gitu ya Pak ya. Semua orang bisa mengakses informasi secara digital ya, dengan gampangnya dari rumah dimanapun gitu ya, dari smartphone yang mereka punya gitu ya, bisa mengakses, mendapatkan informasi, terus juga tentunya apalagi kalau ngomongin di era digital ini banyak informasi-informasi yang mungkin itu dia yang saya katakan di awal, ada sifatnya hoax gitu ya Pak, ada yang tidak benar, ada yang mungkin sampai dari era digital ini sampai judi online juga, aduh ampun sekarang ini Pak ya, aduh. Terus juga itulah kita hadir untuk memberikan suatu edukasi informasi kepada masyarakat khususnya gitu ya di era digital ini, supaya masyarakat juga lebih memahami, terus mendapatkan informasi yang benar-benar apa ya, benar-benar fakta ya, bukan hanya hoax. Bukan. Jadi kalau saya boleh tekankan ini, kenapa ini penting ya? Bukan hanya penting tapi strategis. Baru disinggung tadi judi online. Kenapa begitu kan? Satu, faktor ekonomi kan. Mereka ingin mendapatkan dengan modal sekian, sekian kan. Itu aslinya semacam tanda petik kurang penyuluhan, kurang penerangan dari tokoh-tokoh sekali. Kementerian Agama Merangin termasuk bertanggung jawab. Maka munculnya ini tentu itu edukasi. Bagaimana sikap mental kita, bagaimana keimanan kita dan seterusnya. Judi jelas haram. Apalagi yang kaya dari judi saya belum pernah dengar juga. Yang bangkrut banyak. Yang bangkrut, yang hancur, yang terpecah belah keluarganya. Aduh banyak sekali gitu Pak ya. Jadi jangan sampai lah ya. Memang di satu sisi mempermudah kita, tapi di sisi lain pasti ada dampak negatifnya dari era digital ini. Ya, baiklah kalau gitu. Baik Pak, sedikit kita sudah ngobrol tadi. Ini saya pengen dari Bapak apa ya? Kayak semacam wejangan, pesan mungkin, terus juga tips boleh juga untuk para peserta yang sedang mengikuti diklat ini ataupun yang akan mengikuti diklat PKA ini. Yang sedang mengikuti diklat tentu kalau tahap sekarang PKA 16 di Kementerian Agama sedang melaksanakan implementasi aksi perubahan. Ya, seriuslah. Berseriuslah. Memacu diri, berkompetisi dalam implementasinya karena sudah ditulis makalahnya. Mau melakukan apa ini kapan dilakukan, dengan siapa bekerjasama, stakeholder internal, stakeholder eksternal. Diseriusi. Nah, diseriusi dalam 2 bulan itu bukti konkret bahwa ini nanti akan sebagai batu lompatan. Kalau nggak serius, ya tentu asal jadi, asal buat laporan, diuji, ya sudah lulus begitu saja. Nah, tentu itu kurang bagus ya. Jadi yang paling bagus strategisnya itu diseriusi sehingga ini menjadi embrio awal saja. 2 bulan ini
lalu 2 bulan itu digulirkan menjadi tahun berikutnya dan seterusnya. Kayak podcast ini misalnya, merangin misalnya nanti sebulan bisa misalnya 15 tayangan, 15 upload konten. Nah, kontennya kan banyak sekali. Jadi ini perlu diseriusi bagi yang sedang implementasi. Nah, bagi yang belum tentu menyiapkan diri lah. Menyiapkan diri, saya akan memberikan gambaran bahwa peserta calon PKA ini siap-siap saja, siap-siap itu aksi perubahan apa yang akan digulirkan. Karena setiap peserta diharapkan membuat sebuah proyek perubahan, kalau dulu namanya proyek perubahan, sekarang aksi perubahan. Apa itu maksudnya? Inovasi yang sudah berjalan seperti ini, seperti apa, selevel apa baiknya, lalu ditingkatkan lagi. Nah, inti dari PKA itu bagaimana kita mengubah sesuatu yang biasa saja menjadi lebih baik. Kalau sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah yang harus dipersiapkan oleh yang belum mengikuti PKA. Nah, dengan siap begitu tentu yang lain-lain materi teoritis ya biasa saja. Nggak masalah. Baik. Ide gitu Pak ya. Ide itu yang paling penting. Ide perubahan. Ya, ide perubahan dan juga tentunya kalau ada yang terbaru, yang terupdate gitu ya, namanya perkembangannya zaman, kita nggak tahu nih ke depannya apalagi informasi ataupun sifat pelayanan yang bakal menjadi menarik ataupun sesuatu yang mungkin bakal dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan, terus berkembang tentunya. Baiklah kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Haji Muhammad Tahmid MPD sudah hadir di kesempatan kali ini. Kalau kita ngomongin Monef juga Pak, jangan lupa menikmati wisata kuliner suatu daerah ataupun kebudayaannya kalau sempat. Kalau kita biasanya kan Indonesia ini beragam sekali kebudayaan, kulinernya gitu kan, tiap daerah. Di sini belum tahu saya. Belum tahu. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sambil. Terakhir saya tambahkan sedikit ya. Apa tuh? Jadi pelatihan sekarang itu harus berdampak. Oh iya. Itu inti dari sebuah kebijakan RI 1 Pak Jokowi sampai kepada Gusmen Menteri Agama sampai kepada kepala badan. Kita sedang memikirkan dan memang sudah kita jalankan bagaimana pelatihan itu berdampak. Tidak asal habis anggaran. Dampak pelatihan itu sangat penting. Tanpa itu sepertinya itu pepesan kosong. Zong itu ya. Nggak boleh itu. Nggak boleh gitu ya. Sekian dana yang keluar, dampaknya apa? Nah, termasuk ini podcast itu harus diseriusi. Berikutnya masyarakat, oh betul-betul ini berguna. Apa saja bisa dilihat di podcast. Zakat, haji, pendidikan, madrasah, pesantren, apa saja bisa dilihat podcast. Selamat menekuni podcast supaya Merangin menjadi acuan nasional. Amin, terima kasih. Oh, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tahmid MPD. Sekali lagi sudah hadir di podcast kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan ya, kita bisa sharing lagi, kita bisa bercerita tentunya terkait informasi-informasi yang terbaru tentunya. Baik, sekali lagi selamat menikmati sesuatu yang mungkin bisa disajikan di Kabupaten Merangin ini, Pak. Ya, nanti harus ditunjukkan saya. Siap. Baiklah kalau gitu. Dan boleh diminum ini? Boleh, silakan Pak. Ini bukan dummy, bukan apa ya, bukan sekedar tampilan, tapi boleh, silakan Pak. Baik, dan Sobat Pokem, itu dia tadi informasi yang dapat kita tampilkan, kita tayangkan buat Sobat Pokem semua, para netizen, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi yang pengen komen, share, silahkan gitu ya. Saran kritik juga kita tungguin. Yang paling penting juga jangan lupa di subscribe ya, like ya, dan share informasi ini buat Anda semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul pamit. Bye. Assalamualaikum.